ninyo, top nyo. Banyak, taunya ya cuman Hai, halo. Selamat sore teman-teman Blessed People dimanapun berada. Kita mau bahas apa sore hari ini? Tentunya koi ya? animal juga. Oh, animal koi ya. Oh iya, ini aja. Ini kita kan pas kebetulan lama nggak update kolam angka 8 juga, yang bentuknya 8. Oke. Itu kolam banyak kelemahannya, Norma. Yang pertama, full matahari. Nggak ada full outdoor, tidak ada tutupnya sama sekali. Dan ini saat ini Semarang ini cuaca ini lagi jelek. Hujan panas, ini pas panasnya ini. Kalau gitu kan? Ngeri kan? Kencang. Kita pernah satu video buat yang waktu itu kondisinya ikannya sampai nggak stabil, airnya sampai intinya ada masalah lah dengan airnya, saya nggak tahu itu apa, ikannya sampai pada lompat-lompat kan, itu. Kemudian itu udah beres, lanjut lagi sampai sekarang, dan puji Tuhannya di kolam ini sampai sekarang jalan running 2 bulan lebih, angka kematiannya 0 gitu. Nah, sebetulnya sore hari ini saya ingin berbagi buat teman-teman salah satu tip atau kenapa kok kita sarankan untuk membuat kolam koi itu yang benar, atau buatlah kolam koi pada orang yang memang benar-benar profesional di bidangnya itu. Ya, kalau untuk masalah harga relatif lah ya, saya kembalikan ke masing-masing. Nah, salah satu sebabnya kenapa kalau ada masalah kelemahan-kelemahan seperti itu kita bisa teratasin, karena salah satunya sistem filter dan media filter. Oke. Itu penting sekali. Banget Ya, nah kebetulan kolam kalau sudah jalan 2 bulan lebih, kita itu feelingnya atau pakemnya itu sudah ketemu, Norma. Dalam artian pakemnya ini begini, saya masukin ikan ukuran saya sekian, tosai, lokal maupun import. Nanti bulan depan akan seperti apa growth-nya, seperti apa improve-nya, itu kita sudah punya patokannya dari yang 2 bulan setengah kemarin. Nah, seperti itu. Nah, kebetulan sore hari ini kita ingin masukin ikan baru, keduanya ada berapa ekor ya? 3 atau 4 lupa. Itu masih available for sale semua. Dan itu kalau mau lanjut keeping pun bisa, karena memang ikannya kualitasnya sangat bagus sekali. Gitu. Dan saya rekomen nanti untuk detailnya mungkin nanti akan muncul di menu koi for sale lah ibaratnya itu. Nanti ini kita mau tunjukin proses masukin ke dalam kolamnya. Nah, seperti apa proses mindahin ke dalam kolam, yang kolam sudah settle, kolam sudah mature, kolam sudah jadi. Ya, meskipun ini kolam banyak kelemahannya. Yang pertama tadi tidak ada tutupnya sama sekali, full outdoor. Kedua, selalu overpopulasi karena ini kolam dagangan. Ya, yang ketiga, ikan keluar masuk cepat sekali. Itu sangat riskan sekali juga untuk kesehatan ikan, dan sering juga ikan pulang show atau apa juga keluar masuk dari kolam ini kan. Oke. Nah, itu ya kita pengaruh, langsung lihat aja ya. Nah, pertama Norma nanti bisa tunjukin ke teman-teman, bisa di-shoot sekilas ini airnya seperti apa, kualitasnya seperti apa, pergerakan ikannya. Ya, nanti kita akan shoot buat teman-teman supaya teman-teman ada gambaran. Inilah salah satu ciri kalau ikan koi di kolam kita ini sehat. Ya, dari sisi air, dari sisi pergerakan maupun dari sisi kejernihan air seperti itu. Nah, ini kita akan masukin berapa ekor ini ya Mas Soyin ya, dibantu Mas Soyin sama Wahid ini. 3 ekor. Nah, ketiganya ini kebetulan import semua. Ya. Mungkin kurang jelas tapi nanti di koi for sale tunggu aja lah, nanti kita akan upload juga. Ada 2 susui dari Yamaju Farm dan 1 Kindaisoa dari Isa Farm. Nah, ini sama juga melalui proses karantina seperti biasa. Nah, kebetulan kita memang di Blok L ini tempat karantina belum terlalu banyak, jadi pusat karantina masih di Blessed Koi Center yang 1, yang di Blok O. Nanti rencana sini kita mau buatin untuk tempat karantina juga supaya lebih efektif lah. Oh ya kok, ini kan dari Blok O sampai ke Blok L kan dekat. Betul. Kenapa kok harus dikasih umum kok? Tetap intinya sterilin, itu PK namanya ya teman-teman ya. PK ini fungsinya untuk mensterilkan, supaya kalau misalkan ada bakteri yang berbeda atau apa itu bisa steril atau bisa netral, seperti itu. Ya, ini sebetulnya yang kita lakuin selama ini seperti itulah intinya Norma. Tapi kalau ada yang nggak mau pakai PK, ada yang pakai lain seperti Biotox, seperti apa FMG atau apapun itu ya kembali ke masing-masing. Kalau kita pakainya PK ya. Itu skinnya Kindaisoanya putihnya bersih sekali. Nah, ingat setiap ada ikan baru masuk tetap puasa dulu 1-2 hari ke depan seperti itu, supaya dia nanti adaptasi dulu dengan teman-teman dan lingkungan yang baru. Kemudian kalau sudah tidak ada gejala-gejala yang mengkhawatirkan, contohnya muncul guratan-guratan merah, ikan diem di bawah di dasar, ikan sirip dayungnya nutup, atau ikan berenang-berenang meripit-meripit di dekat air terjun atau di dinding kolam stres. Nah, itu intinya ada sesuatu yang belum beres. Nah, tapi ini kan saat ini sih langsung dia mau membaur nih.
Langsung dia membaur, nanti Norma bisa shoot, tunjukin ke teman-teman seperti apa pergerakannya. Aman, tapi tetap saran saya makannya nanti 1-2 hari ke depan. Nah, tuh susunya langsung berenang kan, tuh. Langsung berenang, langsung gabung. Dan memang ini saya akui sangat-sangat overpopulasi sekali. Ini kapasitas kolam cuma 12 ton. Mestinya maksimal ini isinya 25 ekor. Tapi ini 60 ekor kayaknya ada. 60 ekor lebih ini. Nah, itu kadang kita susah nolak juga karena begini, ada customer yang contohnya nih, ada customer baru yang kolamnya lagi kita buat. Ikan beberapa dia udah pilih. Tapi kan nggak mungkin kita kirim sekarang, Norma, karena kan kolamnya aja belum jadi. Ya kan, nah mau nggak mau kita lanjut keepingin dulu. Ada juga yang mau beli, tapi ini posisi lagi luar kota, nitip dulu seminggu. Ya intinya, kalau opsi-opsi deal pasti kita akan kasih yang terbaik lah. Supaya ikannya nanti saat kondisi dikirim itu dalam kondisi yang terbaik juga. Gitu. Cuman mohon maaf kalau untuk opsi ikan auction atau ikan lelang ya itu nggak bisa, harus segera kirim gitu. Karena kan memang kondisi udah di karantina semua. Nah intinya teman-teman, prinsipnya adalah piara koi itu adalah piara air. Piara air. Ya, jadi perhatikanlah kualitas airnya, perhatikanlah pergerakan dan habit dari koinya itu sendiri. Kalau memang semuanya itu bagus, bening, clear, nah artinya itu sudah bagus. Gitu. Nah sedikit saya mau tunjukin juga, ini kan habis masuk ikan baru, sebetulnya udah puasa dulu nih kemarin. 1 hari sebelumnya ini udah nggak makan. Tujuannya untuk supaya amoniak dan kadar-kadar yang jelek-jeleknya itu turun. Nah ini saya mau jadwal backwash rutin. Enggak, ini hari ketiga, berarti seminggu 2-3 kali tergantung. Karena ini overpopulasi. Nah kalau nggak overpopulasi mungkin saya paling seminggu sekali gitu. Nah juga sangat simpel sekali, cabut pipa pengeluaran, set, ya kan? Pipa yang buat langsung buang. Buat langsung buang nantinya. Ini yang pipa brush mekanik. Itu ya, chamber pertama. Chamber pertama. Nah ini yang kita memang sering harus buang. Tuh. Nanti mesti ada kotornya sedikit. Nah, tuh. Langsung hitam kok. Langsung hitam. Cuman sekian detik. Nah, nanti sudah terbuang amoniaknya. Kita tunggu. Kira-kira ya paling kalau saya sih 30 detikan sampai 1 menit lah. Kurang lebih. Nah, tuh masih keluar lagi. Nah, inilah sistem filter yang benar. Artinya apa? Kita nggak perlu bongkar-bongkar setiap saat. Capek kan? Kita tinggal cabut pipa, nge-flash keluar. Udah mulai airnya bening lagi, artinya amoniaknya apa sudah bersih, kita tutup lagi seperti itu. Nah ini harus disetting waktu awal pembuatan kolam. Makanya saya sering apa ya, kasihan juga ngelihat teman-teman yang bikin kolamnya salah. Akhirnya setiap mau backwash harus ngeluarin media, harus bersihin media, harus nyuci media. Capek juga sih kalau seperti itu. Dan menurut saya malah nggak jadi hobi, malah jadi repot itu. Ya jadi repot. Nah ini kan sudah mulai bening nih. Ya kan, kita tutup. Nah, selesai. Dah, gini doang. Nah, tunggu supaya airnya ini habis dulu. Saya kepengen ngecek chamber yang kedua. Apakah juga? Itu juga ada kotorannya juga? Ada, tapi harusnya lebih sedikit dari yang pertama. Chamber kedua ini isinya adalah brush biru. Ya, nanti ditunjukin fotonya lah ya. Waktu saya backwash yang chamber pertama itu medianya itu brush. Chamber kedua ini medianya jet matte. Nanti fotonya ditunjukin supaya teman-teman juga ada gambaran. Nah, chamber 3 sama 4 ini biologi semua. Ada super cube, ada biostone, ada neo pure. Nah itu nanti hampir jarang kita backwash sih. Nah oke, kita sekarang coba cek chamber kedua. Set. Oh iya. Ya kan, ada sedikit ya kan. Nggak terlalu kotor banget. Karena teorinya memang harusnya semua kotoran yang terbanyak itu disaring di chamber 1 yang brush itu. Ke chamber kedua udah lebih bersih. Ke chamber 3 lebih bersih lagi, chamber 4 sudah lebih bersih lagi, chamber 5 air bersih, baru balik kolam. Teorinya seperti itu, dan itu bukan hanya masalah menjernihkan air, makanya saya sering ngomong penyetingan media isi filter ini nggak sembarangan, karena itu membentuk habitat koi untuk bakteri-bakteri positif yang nantinya bisa mengurai, membersihkan amonia-amonia dan zat-zat yang berbahaya buat koi, sehingga berpengaruh terhadap kesehatan koi itu sendiri gitu. Berarti apa harus setiap kolam itu 5 chamber atau bisa? Enggak, kalau ini sebetulnya masalah chambernya banyaknya berapa itu kembali lagi ke kebutuhan kapasitas kolam. Jadi kalau kolam makin besar pasti chamber makin banyak, makin gede, otomatis kan. Karena kan bikin dikit tapi media filternya yang bagus. Banyak yang bagus. Tetap maksudnya begini, bisa mungkin filter dikecilin tapi medianya dibagusin gitu kan ya. Tapi kan lebih bagus juga kapasitas filternya itu 30% minimal dari kolam, medianya isi bagus juga. Kan begitu. Jadi ya kalau saya bilang intinya sih gini loh teman-teman prinsipnya. Kita bangun kolam ini sekali untuk selamanya. Kalau prinsip saya. Norma ingat kan ada
sekitar berarti di blok O itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 kolam rumah bawah itu 2, 8 kolam itu usianya udah hampir 10 tahun. Pernah nggak kamu ngelihat saya ngerobak sekalipun? Apa nggak pernah kan? Hampir nggak pernah. Bersihin media aja seingat saya mungkin 2-3 tahun sekali. Jadi dalam 10 tahun bongkar media itu baru 3 kali. Nah, itulah yang saya bilang bahwa ya itu kalau benar gitu. Kalau salah ya mohon maaf teman-teman harus repot sih. Dan yang lebih parah lagi, ikannya sering mati, sering sakit. Itu terutama yang suka kasih makan cukup banyak seperti itu. Media biologis kok ya, itu kan jangka waktunya yang di blok O itu lama itu. Ya lama. Berarti sudah jalan blok O itu jalan tahun keempat. Terus Ya. kalau udah lama kayak gitu, pas kamu 10 tahun nih, 10 tahun ganti baru apa enggak? Enggak sih, ya kita hanya bersihin aja. Bersihin aja, makanya kan Sampai dibuang ganti baru. nggak sampai dibuang ganti baru nggak perlu, karena kan makanya saya bilang bahwa pemilihan media pun itu kalau bisa sih cari yang bagus, supaya ibaratnya ya mohon maaf lah, saya nggak mau sebutin nanti dikira wah kok ngeremehin yang pakai media ini saya mending no comment. Tapi memang kita punya standar tertentu yang ya ini standar kita. Kalau di bawah ini saya sering ngomong sama customer, kalau bapak mau kualitas yang di bawah itu saya tidak berani garansi untuk hasil airnya. Itu padahal kan tadi saya bilang piara koi kan piara air, itu yang paling penting air. Nah, so overall intinya bagus semua, oke semua, tinggal kita nanti tunggu 1-2 hari sudah bisa makan normal. Baru kasih makan. Yes. Oke, terima Gitu. Sip. Ya, sampai ketemu teman-teman di video-video berikutnya, dan terima kasih yang sudah menyimak video kali ini. Jangan lupa terus dukung, like, comment, subscribe, dan share. Dan buat teman-teman yang menjalankan ibadah puasa, saya ucapkan selamat berpuasa, semoga lancar, semoga berkah, dan sehat selalu untuk kita semua. Bye.